Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Perbankan Syariah 2A yang beranggotakan 1. Nurul Istiana dengan NIM 215231007. Yang kedua yaitu Riza Kartika Dewi dengan NIM 215231010. Dan yang ketiga yaitu Elsa Indriani dengan NIM 215231023. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah metodologi studi Islam dengan materi ibadah dalam Islam yang meliputi A. Pengertian ibadah, B. Macam-macam ibadah, C. Prinsip-prinsip ibadah, D. Tujuan, hakikat, dan hikmah ibadah. Yang pertama yaitu definisi ibadah. Definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berasal dari kata abda yang artinya abdi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, ketaatan, atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah yaitu mengesahkan Allah, mengtakzimkannya dengan sepenuh-penuh takzim, serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya. Menurut ulama fikih, mengartikan ibadah dengan segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Sedangkan menurut Abdul Muin Salim menyatakan bahwa ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konsep yang berisi pengertian cinta yang sempurna, ketaatan, dan khawatir. Ibadah adalah tujuan utama diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Arti mengabdi di sini oleh Hasbi Asy-Syadiki adalah tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. A. Ibadah dengan makna taat dapat dilihat dalam surat Yasin ayat 60. B. Ibadah dengan makna tunduk dapat dilihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 47. C. Ibadah dengan makna memperbudak dapat dilihat dalam surat Al-Syura ayat 22. D. Ibadah dengan makna doa dapat dilihat dalam surat Al-Mu'min ayat 60. D. Ibadah dengan makna memperhambakan diri dapat dilihat dalam surat Al-Zumar ayat 17. Yang kedua yaitu macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. 1. Ditinjau secara umum. Ibadah umum atau ghairu mahdah adalah segala sesuatu di luar ibadah khusus atau ibadah khasasah yang ketentuannya ditentukan oleh syariat, sedangkan pelaksanaan kegiatannya ditentukan oleh manusia sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan manusia. Ibadah khusus atau ibadah khasasah dan ibadah umum atau ibadah amanah. Ibadah khusus atau ibadah khasasah atau ibadah mahdah adalah seluruh kegiatan ibadah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh nas atau syariat dalam Al-Quran atau hadis. 2. Ditinjau dari segi pelaksanaannya. 1. Ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya memerlukan kegiatan fisik disertai jiwa yang tulus ikhlas kepada Allah, seperti sholat dan puasa. 2. Ibadah ruhaniyah dan maliyah, yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan mengeluarkan sesuatu harta yang menjadi hak miliknya diiringi dengan niat yang ikhlas semata kepada Allah, seperti zakat. 3. Ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah, yaitu ibadah yang kegiatannya memerlukan kegiatan fisik dengan melakukan beberapa bentuk amalan. Di samping itu, perlu mengeluarkan biaya sebagai ongkos perjalanannya, serta diniatkan untuk memenuhi panggilan Allah. 3. Ditinjau dari segi kepentingannya. 1. Ibadah fardhi. Ibadah yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukannya saja dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan orang lain. 2. Ibadah ijtimai. Ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang yang mengerjakan ibadah tersebut
juga mengandung aspek sosial yakni dapat dirasakan secara langsung oleh orang lain. 4. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. 1. Ibadah muwaqat, yaitu ibadah yang waktu pelaksanaannya sangat terikat oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila melaksanakan di luar waktu yang ditetapkan, maka menjadi tidak sah secara hukum bahkan dianggap berdosa. 2. Ibadah ghairu muwaqat, ialah ibadah yang waktu pelaksanaannya tidak tergantung dengan waktu-waktu tertentu. 5. Ditinjau dari segi status hukum. 1. Wajib adalah ibadah yang harus dilaksanakan, bagi pelanggarnya dianggap berdosa, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. 2. Ibadah sunnah adalah ibadah yang dianjurkan pelaksanaannya. Pelaksanaannya akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah antara lain: 1. Menyembah atau beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meniadakan kesukaran dan menyedikitkan beban. 3. Ibadah itu tanpa perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ikhlas merupakan sikap jiwa dalam beribadah. 4. Tujuan, hakikat, dan hikmah ibadah. Tujuan ibadah yang pertama, untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengonsentrasikan niat dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang lebih tinggi atau mencapai takwa. Kedua, agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hakikat beribadah. Hakikat beribadah menurut Hasbi Asidki, seorang cendekiawan muslim, dalam kitab kuliahnya, ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembahnya dan merasakan kebesarannya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya. Hikmah ibadah. Yang pertama, kewajiban sholat untuk mensucikan diri dari takabur. Kedua, diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki. Ketiga, diwajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran keikhlasan manusia. Keempat, mewajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran keikhlasan manusia. Kelima, mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya. Keenam, mewajibkan jihad untuk kebenaran Islam, mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang. Ketujuh, mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, mewajibkan nahi mungkar untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akalnya. Kedelapan, mewajibkan perdamaian, dimaksudkan untuk memelihara amanah untuk menjaga keseragaman hidup menuju jalan-jalan lurus. 9. Mewajibkan taat untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan dalam suatu negara. Sekian penjelasan materi ibadah dalam Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.